Tapi kalau memang Yesus itu nggak mematikan, emang nggak bisa mematikan, apa memang nggak bekerja mematikan? Tuhan Yesus menciptakan manusia bukan untuk mati, Bang. Nggak, Tapi untuk menghidupkan. manusia mematikan. Kan Dia karena dia, nggak cabut nyawa ya. loh, berarti menurutmu Tuhan itu cabut-cabut nyawa? Nah terus selama ini yang cabut nyawa siapa gitu loh, saya pertanyaannya Berarti gitu. Berarti Bang Irfan nggak nyambung. Kenapa manusia mengalami kematian? Karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum. Karena upah dosa ialah maut. Ya, Ya kan? saya tahu, tapi kan pastinya nggak dengan sendirinya loh gitu loh. Dengan sendirinya masa tiba-tiba rohnya langsung ke sana gitu kan, enggak kan? Ya gini, ya. Tapi gini, kan orang mati. Apa faedahnya malaikat penjabut nyawa? Oh, berarti Tuhan menciptakan malaikat itu untuk cabut-cabut nyawa. Ya kalau di agama yang Islam gitu. Tapi kalau di Kristen berarti nggak ada malaikat penjabut nyawa juga ya? Begini saudaraku ya, kalau di Kristen itu Tuhan Yesus menciptakan malaikat bukan untuk cabut-cabut nyawa. Itu kejam, Bang, sadis. Masa Tuhan menciptakan malaikat untuk cabut-cabut nyawa? Cabut-cabut nyawa? Ya enggak lah. Tuhan Yesus itu menciptakan malaikat untuk melayani Tuhan Yesus, menyampaikan pesan kepada umat dan lain sebagainya. Kalau cabut-cabut nyawa itu, aduh, kesannya Tuhan itu kejam banget gitu. Masa dia menciptakan malaikat untuk cabut-cabut nyawa? Tadi makanya saya jelaskan, Bang, di dalam iman Kristen, kalau kita ditanya kenapa manusia mengalami kematian, karena upah dosa, sebab upah dosa ialah maut. Gitu, Bang. Jadi cuma bisa menghidupkan tapi nggak bisa mematikan. Tuhan bisa mematikan, tapi ngapain dia mematikan manusia? Kan jahat tuh. Ya enggak, kalau memang ketawa. Kan memang betul kan? Tuhan itu harusnya menghidupkan, bukan malah mematikan. Ini berarti bayi yang baru lahir, ini kan belum tahu kan agama apa kan? Itu termasuk diselamatkan oleh Yesus apa enggak? Tergantung dari orang tua yang melahirkan. Ya? Agama turunan gitu. Bukan agama turunan. Jadi gini, bayi itu kan belum ada dosa perbuatan. Tetapi kenapa bayi ini mengalami kematian? Itulah dampak dari dosa yang diwariskan Adam, yaitu dosa maut. Enggak masalah bayinya mati enggak, tapi masalah jadi, keselamatan atas bayi yang baru lahir. Itu apakah diselamatkan oleh Yesus apa enggak? Bayi. Iya. Bayi itu kan tuh lahir terus dia bertumbuh sampai dewasa. Enggak, bayi aja, bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu Tuhan Yesus menyatakan dia mengasihi semua anak-anak. Loh, kok gak nyambung ya Kak ya? Bukan gak nyambung, gini, oke, saya kasih dalilnya ya. Yang di bawah yang menilai Kak. Oke, Matius 19 ayat 14, Tuhan Yesus berfirman, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Ya, jadi anak-anak itu, mereka itu kan masih polos. Mereka diselamatkan Tuhan Yesus. Mereka dikasih Tuhan Yesus. Dosa turunan dong. Gimana? Kan sudah diselamatkan melalui darah Kristus. Iya, maksudnya nggak ikut dosa Adam dan Hawa. Iya, kalau mereka mati kan karena pasti kita semua keturunan Adam. Iya, berarti makanya kan dosa, kita jangan nggak kena dosa turunan gitu loh.
Tadi kan kamu bilang Bang Irfan, kenapa bayi mati? Berarti dia kena dosa. Iya, dia kena dampak dosa turunan, dosa waris dari Adam. Tetapi dosa perbuatan belum. Bayi itu belum ada dosa perbuatan, Bang. Namun Tuhan Yesus menyatakan, jangan menghalangi anak-anak datang kepadanya, karena Tuhan Yesus mengasihi dan menyelamatkan anak-anak. Nah, itu saya kasih dalilnya tadi. Matius 19 ayat 14, Lukas 18 ayat 16, bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan menyelamatkan anak-anak, Bang. Ya, nggak usah bingung-bingung, Bang, karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus menyelamatkan anak-anak. Biar yang di bawah yang menilai, Kak. Ini ya, saya pertanyaan lagi, Kak. Yesus adalah Allah gitu. Yesus adalah Allah. Berarti yang menciptakan Yesus ini dia gimana, Kak? Coba ceritakan dikit. Yesus ini yang menciptakan siapa, Kak? Coba, Kak. Oke, jadi gini saudaraku. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tentu saja dia tidak diciptakan, tapi dialah pencipta. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yesaya 44 ayat 24, akulah penebus. Akulah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Akulah yang menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada yang mendampingi aku. Itu firman Tuhan Yesus. Jadi dia yang menciptakan, saudaraku. Ini kadang bingung sama kakak. Aku kan Kristen nih kan. Cuman aku kadang bingung. Maksudnya kita harus paham juga sih. Bentar, Mas Anto. Kamu Kristen? Kristen. Oke. Apakah kamu bentar dulu. Sabar saudaraku. Kalau kamu Kristen, apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa? Yaitu sesuai dengan dalil di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ya, percaya Allah Tritunggal dan keselamatan pada Yesus. Mas Anto, saya tanya sama kamu di 2 Tesalonika 2 ayat 16 bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Apakah kamu percaya itu? Tinggal katakan ya, gitu saja. Gini, Pak, saya harus bilang juga kan kita Allah Tritunggal. Mas Anto, halo Mas Anto, di sini saya sedang memberitakan firman Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab. Saya percaya Kalau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman di sini saya mau bilang perbedaan. Sorry ya, di sini harus tegas. Di sini nggak ada abu-abu. Saya tanya sama kamu di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Kalau kamu nggak jawab iya, ya kan? Itu kamu nggak abu-abu gitu loh. Padahal Tuhan Yesus berfirman ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya tanya sama kamu imanmu, gitu loh. Ruwet. Pak Freddy. Bang Freddy. Ya, Pak. Pak. Bang Freddy, Yesus punya nyawa ya, Bang Freddy? Yesus punya nyawa. Waktu hidup di dunia dia bernyawa nggak? Kalau itu saya nggak paham, Pak. Yang saya paham itu dia punya roh. Oke. Ya, dia punya roh. Oke, punya roh. Itu rohnya Yesus itu roh dikasih dari bapaknya atau Yesus ngambil dari tempat lain? Rohnya Allah. Rohnya bapak atau roh dari bapak? Rohnya Bapa. Rohnya bapak yang masuk? Ya. Bapak ada berapa? Bapak ada satu. Jadi kalau roh bapak masuk ke dalam diri Yesus, jadi waktu Yesus di dunia, roh di surga, roh bapak di surga nggak ada? Ada. Roh Bapak ini kan katanya roh satu. Roh Bapak ini kan satu, tapi kan dia bisa terbagi-bagi. Oh, dia membagi diri. Bisa terbagi-bagi. Oke. Baik. Lihat orang, Bapak pernah lihat orang yang Ya sudah. Jadi rohnya bapak ini dibagi ke Yesus. Jadi rohnya bapak dan rohnya Yesus sama. Nah, makanya Ya. pada hakikatnya kan. Ya udah terusin aja, gue ikutin, gue bikin happy gitu ya. Jadi rohnya bapak di surga sama rohnya Yesus sama. Betul? Sama. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan. Ya. Tuhan Bapa sama Tuhan Yesus, betul? Betul. Ruwet. Jadi Tuhanmu ada dua? Ada dua. Ada dua Tuhannya, Bang. Cuma dari pusing, Bang. Cuma dari tadi orang dua Tuhan kok. Sulit. Bang, cuma dua Tuhannya, jadi sulit memang gitu loh.